Desa ini saya ketemukan pada tahun 1989. Keadaan desa pada waktu itu betul-betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bisa dibayangkan kalau kita harus dealing dengan masyarakat putus asa. Apapun yang kita katakan, mental. Yang paling kunci di situ adalah bagaimana pendekatan spiritual. Kita buat masyarakat itu keluar dari rumahnya dengan memberikan hiburan gratis. Hiburan gratis itu kita adakan di halaman pura. Di halaman pura itu kita ajak ngomong, buka hatinya. Bahwa di balik kehancuran ini mereka punya potensi yang besar sekali tersembunyi. Dan ini yang harus kita bangun bersama-sama. Pemuteran, rumah bagi lebih 10.000 penduduk terletak di Kecamatan Grogak, Buleleng Barat, Bali. Sebagian besar masyarakat di sini adalah para pengungsi dari Karangasem pasca erupsi Gunung Agung yang terjadi pada 1963 silam. Dulunya, desa ini merupakan salah satu desa termiskin di Kabupaten Bali. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada menjadi salah satu alasan utama terjadinya kemiskinan serta kerusakan alam. Awal masyarakat di sini ya memang betul-betul ya miskin ya, termasuk miskin. Sedangkan seperti apa yang menjadi keterangan tadi Bapak Wayan Siram sebagai sepuh di dinasnya, kami kan sebagai sepuh di adat. Sebenarnya ini sudah betul-betul saling sambung menyambung dengan informasi bagaimana masyarakat pada saat-saat sebelumnya. Jelas masyarakat sebelumnya itu betul-betul parah, ya. Betul-betul parah. Dan untuk makan pun setahun juga tidak cukup. Karena masyarakat betul awam, kita di pemutaran betul awam, Pak. Sedangkan untuk apapun ya dia tahu bagaimana cara untuk kita mengembangkan dirinya. Sedangkan dari petani hanya dia menernak sapi, dan mungkin menernak ayam, hanya itu aja. Karena kurangnya informasi, para nelayan terbiasa menangkap ikan di laut dengan metode pengeboman. Mereka tak pernah memikirkan dampak jangka panjang akibat perilaku merusak ekosistem laut. Bagi mereka, yang terpenting adalah bagaimana caranya agar perut tetap terisi. Saya tahu semua gitu. Mana tempatnya orang ngebom, mana orang tempat motas itu tahu. Karena setiap hari juga di laut. Pernah ikut? Iya, dulu pernah ikut, saya ikut nyilam. Saya kerja di laut, sudah kerja di kantor desa pun saya masih kerja di laut juga. Sebagai pengoncor pernah, bawa bagang juga pernah ke laut. Makanya saya sehari-harian semalaman juga tidak pernah di rumah. Malam di laut, siang di kantor kan gitu. Nah itu pekerjaan dulu karena terlalu sulitnya untuk mencari kehidupan pada saat itu. Kalau tanpa itu mungkin anak tidak bisa makan atau tidak bisa melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Akibat perilaku masyarakat saat itu, ekosistem laut pun menjadi terganggu. Ikan-ikan semakin sulit didapat karena karang yang menjadi tempat mereka bertelur telah hancur. Imbasnya, masyarakat semakin sulit mencari ikan. Areal tempat saya snorkeling kali ini adalah salah satu tempat favorit bagi wisatawan dari seluruh dunia. Namun siapa sangka, sekitar 30 tahun yang lalu, areal ini mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ulah tangan manusia. Namun tentu metamorfosa ke arah yang lebih baik ini tak terlepas dari peran seorang sosok asal Pulau Dewata. Iya, inilah wajah desa Pemuteran sekarang.
Alih-alih menjadi desa miskin yang kering dengan terumbu karang yang hancur, desa ini mampu berbenah dan menjelma menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Pulau Dewata. Desa Pemuteran mampu menawarkan semua kekayaan alam. Taman bawah laut yang indah, lanskap alam yang tak kalah mempesona, dihiasi dengan kentalnya tradisi dan budaya masyarakat, menjadi cita rasa yang sempurna untuk sebuah objek wisata. Setiap tahunnya diperkirakan ada 150.000 wisatawan yang berkunjung ke sini. Dampaknya, roda ekonomi masyarakat mulai berputar. I Gusti Agung Prana atau yang akrab disapa Agung Aji merupakan sosok di balik sejahteranya masyarakat Pemuteran. Bagaikan oasis di padang pasir, ketua sekaligus pendiri Yayasan Karang Lestari ini mampu menghadirkan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Pemuteran selama ini. Di belakang kerusakan lingkungan yang begitu parah, saya mampu melihat ada potensi yang demikian besar tersembunyi di balik kehancuran lingkungan. Nah ini dia, itu modal awalnya. Saya mampu melihat ini karena saya berpengalaman 20 tahun di dunia pariwisata, terutama sekali di travel agents. Pria kelahiran 12 Juli 1948 ini mengaku sangat mendalami dunia pariwisata. Ia mengawali karirnya sebagai tour guide sejak lulus SMA. Dari pengalamannya, ia paham betul akan potensi yang dimiliki tanah kelahirannya. Maka pariwisata itu adalah wahana yang paling efektif untuk merehabilitasi dan melestarikan lingkungan. Apakah itu lingkungan alamnya, apakah itu lingkungan budayanya. Sehingga di situ lahir the living landscape, authentic and unique of local values. Dan itu adalah nilai jual yang tidak bersaing, yang sangat bersaing. Berkat usaha kerasnya, ia sudah mendapatkan lebih dari 30 penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satu penghargaan terbesar diraihnya pada tahun 2012 dari Badan PBB yang bergerak di bidang pembangunan United Nations Development Program atau UNDP. Penghargaan yang diserahkan di Rio de Janeiro, Brasil ini didapat karena keberhasilannya dalam melakukan upaya pelestarian terumbu karang berbasis partisipasi masyarakat yang terbukti mampu meningkatkan potensi pariwisata di Desa Pemuteran tempat ia tinggal. Saya harapkan ini menjadi kebanggaan masyarakat. Kebanyakan penghargaan itu saya minta supaya diberikan kepada masyarakat, bukan kepada saya. Sehingga mereka merasa dihargai upaya bersama mereka. Dan ini luar biasa. Dan kami mendapat 31 penghargaan. Plus satu yang khusus adalah bahwa masyarakat Amerika yang mulai membicarakan tentang social entrepreneurship. Mereka memilih 28 World Social Entrepreneur. Satu dari Bali, ya kami di sini social entrepreneur. Mereka baru mewacanakan, kami sudah melaksanakan di lapangan. Kita sama-sama tahu nih, bahwasanya air itu adalah pengantar listrik yang baik, gitu. Sebenarnya kalau dialiri aliran listrik, apakah itu tidak mengganggu orang-orang yang berenang di sekitar, atau snorkeling di sekitar, ataupun bahkan ikan-ikan yang ada di sekitar, apakah tidak mengganggu? Gusti Agung Prana atau yang akrab disapa Agung Aji adalah pribadi yang optimis dan pantang menyerah.
sikap inilah yang membawa perubahan besar, tak hanya bagi dirinya dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat satu desa. Bapak itu tipe orangnya sangat takut kalau apa yang sudah diucapkan atau apa yang sudah dijanjikan itu tidak berjalan. Jadi orang Bali istilahnya harus satya wacana. Apa yang disampaikan harus terwujud, bagaimanapun caranya. Tentu tak mudah untuk mengubah mindset masyarakat yang putus asa. Banyak sekali halangan dan rintangan yang mesti dilalui. Kondisinya pada waktu itu masyarakat masih malu-malu begitu. Malu Dan sementara putus juga asa, pendidikan mereka kurang, sampai SMP begitu. Ya. Apa yang Bapak lakukan untuk mengubah mindset mereka dari desa yang dulunya hancur jadi desa salah satu destinasi pilihan ya. Ya itu dia. Kita melakukan pendekatan sosial budaya dan spiritual, termasuk juga social welfare-nya, kesejahteraannya, dan itu menggugah hati mereka, membuat mereka percaya kepada kami, sehingga dengan demikian kami pelan-pelan berikan tuntunan-tuntunan, pemahaman-pemahaman, kesadaran-kesadaran tentang pariwisata, tentang lingkungan, tentang potensi yang mereka miliki di sini. Dan mereka itu sama sekali di luar kesadaran. Oh, mereka punya gunung, mereka punya laut, mereka terumbu karang. Salah satu yang terkaya di dunia ada di sini. Biodiversity itu sampai di atas 383 perbedaan karang, aneka ragam karang di sini salah satu terkaya di dunia. Iya. Triangle itu di sini masuk. Ya. Perbaikan kawasan terus dilakukan, khususnya ekosistem laut. Karang-karang yang rusak mulai ditanami kembali dengan percepatan, yakni dengan mengaliri aliran listrik ringan kepada karang. Teknologi ini dinamakan BioRock. Teknologi ini didahului diperkenalkan oleh 2 orang asal Amerika Serikat. Sebenarnya fungsi terumbu karang ini apa sih pentingnya? Ya, terumbu karang itu sangat berfungsi untuk rumah untuk ikan. Dan juga terumbu karang itu bisa sebagai pembatas gelombang untuk operasi kontrolnya. Dan juga terumbu karang itu menghasilkan oksigen yang lebih banyak daripada tumbuh-tumbuhan. Oh iya begitu ya? Iya. Nah, kemarin itu kan katanya ditemukan sebuah teknik percepatan pertumbuhan terumbu karang, itu seperti apa? Apa namanya? Kalau kita di Pemutan kita menggunakan metode BioRock, yaitu menggunakan distrik yang bertegangan rendah, yang gunanya untuk menarik zat-zat kapur yang ada di air laut itu akan mengendap di struktur besi yang kita buat. Dan struktur besi itu ya kita namakan BioRock. Nah, kita sama-sama tahu nih bahwasanya air itu adalah pengantar listrik yang baik gitu. Sebenarnya kalau dialiri aliran listrik, apakah itu tidak mengganggu orang-orang yang berenang di sekitar, snorkeling di sekitar, ataupun bahkan ikan-ikan yang ada di sekitar? Apakah tidak mengganggu? Tidak, malahan itu akan membantu memberikan ekstra energi untuk terumbu karang. Karena sistem BioRock dari positif, dari aliran positif dan negatif, itu akan merubah pH air laut supaya lebih tinggi. Jadi reaksi kimianya itu akan menimbulkan zat-zat kapur akan terserap di struktur besi. Jadi apabila kita tempelkan bibit terumbu karang di struktur besi itu akan mempercepat pertumbuhan 2-6 kali daripada karang alami. Kini, hasil kerja keras selama ini telah berbuah manis. Karang-karang yang ditanam sudah dapat dinikmati. Laut yang dulu hancur, kini sudah mulai menjelma menjadi taman laut. Tentu,
inilah salah satu alasan pemutaran dikunjungi banyak orang, terutama bagi pelancong yang suka kegiatan laut seperti snorkeling dan diving. The sea is nice. The coral is trying to come back. I hope that it can with global warming and the warming of the sea. There's a project out there to try and reestablish the reef, and some parts of it look really good. I'm just not sure whether Mother Nature's going to cooperate or not. Emas itu diukur nilainya dari karatnya, manusia diukur dari manfaat yang kita bisa katakan. Ya. Dengan bertambahnya terumbu karang, ikan-ikan pun mulai berdatangan. Tentu hal ini menjadi angin segar bagi para nelayan. Meski demikian, kini profesi nelayan tak lagi dijadikan sebagai sumber utama pundi-pundi ekonomi. Sebagian besar mereka kini telah beralih profesi ke dunia pariwisata, seperti menjadi penyewa kapal. Wayan Sujana adalah salah satunya. Pria asli Buleleng ini mengaku merasakan betul dampaknya. Biasanya kita tambahannya bertani sama yang ke laut nelayan, nganter tamu yang diving, snorkeling, mancing. Kadang-kadang kita kalau nggak ada tamu diving atau pas lagi nggak kerja di hotel, biasanya kita mancing sama teman. Gitu. Terus penghasilannya? Terus kalau penghasilannya, kalau mancing sih kita biasanya buat di rumah aja, jarang. Tapi kalau dapat yang besar itu bisa dibawa ke hotel. Tak hanya nelayan, sejumlah warga lain juga mulai merasakan dampak dari sektor pariwisata. Banyak hotel, resort, serta restoran yang bermunculan. Dengan adanya pariwisata ini, perbedaannya jauh sekali. Jadi dulu yang seperti saya ini jelaskan tadi, kalau dulu pemasukan itu memang sama sekali nol, tidak ada. Orang tua itu masyarakat susah sekali menyekolahkan anak-anak mereka itu untuk bangku sekolah. Syukur-syukur itu udah SD udah paling bagus. Sisanya itu kalau SMA mungkin beberapa orang yang bisa meneruskan anak-anaknya sampai bangku SMA. Dan dengan adanya pariwisata yang sudah berkembang dari tahun 95 sampai saat ini, ya kita, kalau saya sebagai masyarakat, saya itu bersyukur sekali dengan adanya pariwisata. Jadi penghasilan masyarakat di sini itu udah bertambah, udah jauh lebih bagus. Kalau bisa dibilang itu 180 derajat. Jadi 60-40. Jadi 60 bangunan, 40 itu harus berbentuk ruangan terbuka. Kemudian dari perekrutan karyawan, selama masih bisa di-cover oleh orang lokal, jangan sampai menerima orang luar seperti itu. Sehingga ada efek yang dirasakan oleh masyarakat sehingga perusahaan itu benar-benar disupport oleh masyarakat. Dan ya. Sebenarnya kan yang Bapak miliki sekarang resortnya mana aja, Pak? Ini resort yang saya kembangkan. Profilnya lah total Bali. Arsitekturnya, landscape-nya, manusianya, hospitality-nya lokal. Dan sebelah saya ini adalah masyarakat setempat. Dan kita berbagi. Dan saya yang mendorong malah mereka. Pada saat kami sudah mulai cukup dia silakan bangun. Sebenarnya Bapak bisa aja nih memiliki semua resort yang ada di sini. Tapi kenapa Bapak memberikan ke masyarakat? Ya, ini dia harus ada di dalam kehidupan ini, kita ada rasa kebersamaan, rasa berbagi dengan saudara-saudara kita, sehingga setiap orang itu merasa mendapat manfaat. Dengan manfaat itu mereka akan mendukung setiap program yang kita kembangkan. Seperti itu. Kalau tidak terjadi egosentrik,
maka yang terjadi adalah gap sosial dan ekonomi. Maka yang terjadi mereka akan selalu menjadi tantangan kita. Dan kalau begini, dan ini ada filosofi, emas itu diukur nilainya dari karatnya, manusia diukur dari manfaatnya. Agung Aji yakin betul, berbagi adalah kunci utama keseimbangan hidup sebagai makhluk sosial. Tak hanya harta, ia pun kerap berbagi ilmu kepada siapapun yang membutuhkan. Keberhasilannya telah dijadikan acuan bagi pariwisata di Indonesia. Tak jarang, ia didatangi para pelaku pariwisata lain dari seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan budaya. Inilah yang menjadi nilai jual Indonesia kepada dunia luar. Di masing-masing daerah itu, mereka mempunyai local wisdom, mereka punya local value. Pendekatannya harus melewati itu. Sekarang kebijakan pemerintah pusat mengembangkan 10 Bali di Indonesia sangat relevan, sangat applicable. Di Sumatera ada budaya Sumatera yang dipakai pendekatan. Tinggal sekarang ada champion di situ, ada pemerintah di situ, ada praktisi di situ. Kita harus mempunyai kesadaran yang kolektif bersama. I Gusti Agung Prana hanyalah manusia biasa. Ia memulai semua perjuangan dari awal. Berkat keyakinan dan kerja keras, ia mampu mewujudkan mimpi-mimpinya. Namun, tanpa ketekunan dan kerja keras yang kuat, tentu ide tersebut hanya akan sebatas wacana. Pertama, disiplin. Jadi kalau beliau minta bertemu jam 5, setengah 5 kita harus ready. Karena kalau enggak kita akan malu sendiri. Kadang-kadang kalau untuk menyentil kita orang muda, kalau kita lambat dia akan bilang, kok saya lupa mau ngomong apa. Itu artinya dia udah nggak suka kita terlambat begitu. Itu bahasa menyentil, bahasa orang tua seperti itu. Sangat halus tapi menusuk sakitnya di sini. Yang kedua, humble. Jadi sangat rendah hati. Jadi beliau dimanapun, pernah kita duduk bareng makan nasi bungkus pakai daun, nasi jinggo orang bilang, kalau orang Bali, kita makan bareng, beliau sudah mau duduk sama semua masyarakat. Kemudian untuk membangun desa, beliau selalu menjadi yang terdepan. Artinya ketika ada sesuatu yang menjadi perencanaan, ayo kapan kita eksekusi, momentumnya sekarang, seperti itu. Sehingga yang lain pun merasa bergerak. Nah yang ketiga, imajinasinya itu kalau kita yang tidak mengerti, sangat gila. Jadi luar biasa. Bagaimana dulu beliau membangun kepemutran yang listrik tidak ada, yang karang sudah hancur. Beliau dengan kegilaan, keberanian, tanda kutip ya, gila tanda kutip yang positif ya. Di usianya yang sudah mencapai 70 tahun, sosok Agung Aji tak pernah putus semangat. Ia selalu memberikan contoh kepada para generasi muda agar serius dalam menjalankan sesuatu. Pariwisata itu satu-satunya sektor yang bisa merubah ini semua. Tapi konsepnya harus betul-betul working application of local values, local genius. Ya tantangan pasti ada, tapi gimana kita solusi-solusi yang win-win.